Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Proud Podcast. Episode kali ini menarik teman-teman karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, mahasiswa berprestasi dari Universitas Syah Kuala, yaitu Muhammad Fayad Matondang. Dia merupakan mahasiswa dari program studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala angkatan 2022. Dan sedikit informasi teman-teman, Fayad Matondang sendiri merupakan juara 1 dan juga favorit pada lomba movie kompetisi UDER tahun 2024. Langsung saja kita menyapa narasumber kita hari ini. Halo Muhammad Fayad Matondang, apa kabar? Baik, Kandi apa kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat. Gimana nih? Masih semangat puasanya? Insya Allah masih ya, sedikit Alhamdulillah. lagi. Oke, semangat untuk kita. Langsung aja nih Fayad, teman-teman yang nonton podcast juga penasaran nih, gimana sih sebenarnya dari UDER dan kompetisi UDER itu sendiri? Boleh disampaikan? Oke, jadi UDER itu adalah kompetisi yang berskala internasional yang kebetulan diselenggarakan oleh TDMRC dan juga Vastana, Oke. Kandi. Jadi memang sasarannya, setahu aku ya, karena aku juga bukan panitia. Oke, gimana Jadi tuh? sasarannya itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari luar dan juga mahasiswa USK dan juga nasional untuk bisa berkompetisi bersama seperti itu. Dan temanya untuk tahun karena sesuai dengan TDMRC sendiri itu tentang mitigasi bencana dan pengetahuan masyarakat tentang bencana gitu kan Di. Oke, menarik ya. Apalagi kemarin bener 2024 perlombaannya. Iya benar. Oke, dan di 2024 juga kalau nggak salah tema itu diangkat karena 20 tahun tsunami juga ya Fayad? Iya benar kan Di. Oke, dan ya pastinya aku sendiri penasaran juga apa sih motivasi Fayad dan juga teman-teman tim kemarin akhirnya memutuskan untuk ikut lomba ini dan akhirnya juara tuh gimana? Oke, jadi kalau misalnya dibilang motivasinya kan Di, sebenarnya ngikutin kompetisi itu kemarin itu iseng-iseng aja. Oke. Jadi awalnya kami ngelihat postingan karena di saat UDER buka pendaftaran itu banyak banget yang ngupload Wibonnya kan. Dan kami juga penasaran kira-kira lomba apa nih, dan rupanya ini adalah lomba internasional yang dimana kalau kita ngelihat juga kita bisa nambah pengalaman di sini dengan bertemu dengan orang banyak dan juga acaranya juga offline dan juga kita nggak bisa tutup mata bahwa hadiahnya sangat besar kan di saat itu. Wow, luar biasa ya. Apalagi sebagai mahasiswa, peluang-peluang seperti ini nggak boleh ditinggalkan ya Fayad ya? Iya benar. Oke, tadi Fayad juga jelasin bahwa lomba ini berskala internasional. Jadi pas presentasi menggunakan bahasa apa nih kalau boleh tahu? Menggunakan bahasa Inggris kan Di. Waduh, keren banget. Aduh teman-teman, ini perlombaan yang diadakan di Aceh, Universitas Syah Kuala, TDMRC, tapi berskala internasional dan yang menang juga dari USK, dari Fakultas Kedokteran Psikologi yaitu Fayad dan teman-teman. Keren sih Fayad, luar biasa. Dan ya pastinya pengalaman-pengalaman baru banyak ya muncul ya. Banyak kan Di. Banyak ya, dan kalau boleh tahu ini perlombaan pertama membuat film kah atau sudah pernah sebelumnya atau bagaimana Fayad? Oke, jadi kalau misalnya dibilang ini lomba pertama, ini enggak. Aku pertama kali buat film itu dari kelas 5 SD. Masya Allah, Ya, oke. Jadi dulu masih pakai HP Nokia, aku udah buat Wow. video-video dan lain sebagainya gitu. Jadi ini adalah long story, bukan yang kayak aku buat film kemarin langsung menang, nggak kayak gitu. Oke. Terus aku juga buat film di SMP, aku juga buat film di SMA, dan sebenarnya aku sudah meninggalkan dunia perfilman ini karena dari bunda sendiri itu nggak ngizinin aku untuk jadi sutradara. Sebenarnya aku pengen dari kecil pengen jadi sutradara. Jadi aku meninggalkannya, tapi entah kenapa kemarin di semester 4 itu pertamanya ada UIN yang buat lomba juga berskala internasional, namanya ISCO, mengangkat tentang tema psikologi, dan alhamdulillah kami juga mendapatkan juara 1 saat itu. Wow, keren. Nah setelah itu berselang 2 bulan kemudian baru ada UDER. Nah di UDER kami di satu tim itu berempat kan Di. Jadi ada 2 dari Fakultas Kedokteran dan 2 lagi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari FK. USK semuanya? Iya, USK semuanya. Oke, menarik ya. Ternyata background sebelumnya itu juga linear gitu dengan perlombaan. Walaupun mahasiswa psikologi, tapi untuk hobi dan juga skill nggak mesti harus psikologi itu juga. Setiap orang punya peluang dan juga karakter dan hobinya masing-masing yang bisa dikembangkan. Salah satunya dalam bentuk lomba dan dapat hadiah lagi. Kapan lagi kan Fayad kan? Iya, benar. Hobi menghasilkan uang. Oke. Dan ya pastinya perlombaan-perlombaan sebelumnya sudah pernah diikut yang linear dengan perlombaan film tadi, dan kalau boleh tahu pengalaman apa nih yang membedakan perlombaan sebelumnya dengan perlombaan pada short movie di
Yuder kemarin? Oke, jadi sebelumnya aku itu ikut lomba film di SMA dan juga yang pertama kali di kuliah itu di UIN. Oke. Nah, kalau misalnya aku lihat dari belakang, teknis acara ataupun teknis lombanya sendiri dari film-film yang lainnya itu masih kurang proper. Maksudnya, tapi kalau misalnya kita lihat dari juknisnya TDMRC saat itu untuk lomba itu sangat detail kan, bahkan resolusi film, resolusi kameranya dan editing dan lain sebagainya, pemilihan sound itu semua dimasukkan ke dalam penilaian gitu. Jadi sangat terperinci sehingga kita nggak perlu lagi bingung bagaimana cara untuk mengeksekusinya, tapi jadi beban kita tersendiri karena di saat terperinci berarti orang-orang yang ada di belakang sini pastinya juga profesional. Betul. Gitu. Pastinya dengan syarat yang tertera itu ada hal yang juga harus dipersiapkan dari tim juga. Benar. Oke. Dan yang paling ditunggu-tunggu dari penonton podcast kita hari ini, apa sih ide ataupun tema apa kemarin yang Fayad angkat untuk film Fayad dan akhirnya film dari tim kalian mendapat juara satunya? Oke, jadi aku tarik ke belakang sedikit ya. Jadi pertamanya itu aku mau ikut lombanya itu berdua sama Naomi Aristo. Dia penulis yang baik untuk skrip dan lain sebagainya. Jadi aku ngajak dia buat jadi penulis skripnya. Setelah itu aku ngajak 2 orang lagi dari FKIP karena satu tim itu 4 orang kan dan kami kurangan 2 orang. Jadi kami ngajak 2 orang anak FKIP. Karena lombanya berskala internasional, jadi kami buat strategi bahwa kami harus cari anak FKIP yang bisa bahasa Inggris juga, biar bisa termudahkan. Benar-benar. Karena nanti kan di acara Yuder itu sendiri tidak cuma lomba kita ngupload videonya, tapi kita juga bakal ngepresentasiin menggunakan bahasa Inggris di depan dewan juri. Jadi kami harus nyusun strategi. Dan saat itu aku ketemu sama 2 abang-abang keren, yaitu Bang Fatan Yazid dan juga Bang Aslam Faizi, yang bersedia untuk ngikut di film itu. Dan juga kami akhirnya berembuk bareng. Di saat itu tema videonya sendiri itu lebih ke mitigasi bencana dan pengetahuan masyarakat. Bagaimana cara kita untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Dan kami berempat itu brainstorming, dan kami mikir bahwa belum ada nih kayaknya di saat kita mau memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tapi bentuk daripada filmnya itu adalah drama kan Nah, karena kalau misalnya kita lihat beberapa orang ketika film-film yang tentang ilmu pengetahuan, tentang penelitian, mereka mengemas film mereka itu secara dokumenter. Nah, benar. Sementara kami memilih bagaimana cara kami untuk mengemasnya tetap saintifik, tapi juga tetap ada unsur yang menarik dari penonton untuk menonton film tersebut. Paham. Gitu. Dan kami mengangkat hal yang tidak diketahui oleh masyarakat sama sekali, yaitu adalah midok. Apa itu? Sebenarnya Kandi udah pernah dengar mungkin apa itu midok? Gak pernah sih. Apa itu midok? Oke, jadi midok itu adalah nama gajah Kandi. Jadi midok itu adalah gajah dari Sare Conservation yang ada di Sare itu tahun 2004. Jadi kalau kita pernah lihat kawan-kawan, saat tsunami Banda Aceh saat itu terjadi dan juga di beberapa daerah yang ada di Aceh, itu akses jalannya itu tertutup. Nah, jadi bala bantuan dari pemerintah saat itu menurunkan gajah sebagai salah satu rescue, evakuasi. Iya, untuk membantu korban-korban bencana. Dan gajah itu bertujuan untuk membuka jalan kan untuk mengangkat alat berat, karena saat itu tsunami terjadi itu alat berat nggak bisa masuk ke Aceh, bahkan banyak akses daripada jalanan terputus. Jadi gajah yang bernama midok ini menjadi salah satu media bagi pemerintah untuk membantu korban-korban tsunami saat itu. Wow, luar biasa sih idenya. Aduh, keren banget gak sih teman-teman terfikirkan untuk melihat satu isu yang menarik, dan sebenarnya isu itu adalah isu yang dulunya sempat membantu masyarakat Aceh dan juga pemerintah dalam hal mengevakuasi bencana alam yang terjadi tahun 2004 kemarin itu. Benar, tsunami kan? Luar biasa. Dan pastinya dari idenya dan juga gagasan yang ingin dibalut dalam film tadi pasti akan ada kesulitan nih dan tantangan. Apa aja nih kesulitan dan tantangannya Fayad? Kesulitan pertama pasti Kandi itu di bahasa. Kenapa lagi. Itu? Karena kami orang Indonesia semua pastinya ya. Dan kami harus buat skripnya bahasanya bahasa Inggris, terus juga bagaimana kami berakting juga harus pakai bahasa Inggris, karena di dalam juknisnya TDMRC jika kita
ngomong bahasa Indonesia itu bisa kena pengurangan nilai. Oh, Oke, oke. jadi memang serinci itu. Dan saat itu kami buat skripnya bareng-bareng, dari pemilihan kata dan lain kalimat, grammar dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga Bang Fatan Yazid itu pernah tinggal di Australia, jadi memudahkan kami Oke. untuk membuat skripnya tadi. Wow. Jadi kami buat skripnya bareng-bareng. Kesulitannya di situ, dan juga kesulitan yang paling besarnya itu sebenarnya ada di waktu, Kandi. Karena kalau balik lagi, nama tim aku namanya Last Minute. Oke, last minute. Kira-kira kenapa namanya Last Minute, Kandi? Pasti ini pengejar deadline ya? Atau Iya, gimana benar nih Fayat? sekali. Jadi memang untuk pengumpulan videonya itu sendiri, Kandi, itu di jam 23.59. Kami ngumpul videonya di jam 23.58. Oke. Oke, makanya nama timnya itu Last Minute. Last Minute ini kami buat karena memang Bang Fatan Yazid dan Bang Aslam ini juga sekarang angkatan 2020 dan mereka lagi ngejar skripsi. Oke. Gitu. Jadi mereka ngejar skripsi, kami sementara di Fakultas Kedokteran juga ada praktikum. Jadi Betul. sering nggak ketemu waktunya, tapi kami tetap punya komitmen untuk Menyelesaikan. film yang udah Paham. kami buat gitu. Dan ada banyak permasalahan lainnya seperti alat yang tiba-tiba mati, terus kami sudah Betul. syuting tiba-tiba memorinya korup. Iya. Tapi itu adalah perjalanan, Kandi. Sejauh ini aku puas banget sih dengan perjalanannya. Oke, keren banget sih teman-teman. Dan betul ya Fayat ya, yang namanya sebuah perlombaan, setiap proses yang dicapai untuk mendapatkan hasilnya pasti ada hal-hal yang baik itu senang maupun gak senang, dan itu akan menjadi satu kenangan ya. Pasti merasa seru nggak? Seru Mengingat banget. kenangan-kenangan ketika kemarin shoot videonya, ketika lagi duduk bahas idenya, benar? Benar. Oke, dan ya kalau boleh tahu di film itu kan pasti ada talent-talentnya, dan talent-talentnya itu kalian sendiri atau gimana? Iya, talent-talentnya itu kami sendiri. Jadi untuk satu tim itu 4 orang, dan kami itu berlima sama cameo juga. Jadi ada aku, ada Nayo, ada Bang Aslam, ada Bang Fatan, dan ada Sunan saat itu. Jadi filmnya dari kami yang nge-shoot, aku sebagai sutradara, tapi aku juga sebagai aktor. Karena kekurangan aktor, Kandi. Paham. Jadi semua anggota tim itu terlibat sebagai talent dalam Iya. film itu. Iya, dan semuanya belum pernah menjadi aktor sama sekali. Aduh, ini keren banget gak sih kalian yang mikirin ide, yang jadi sutradaranya, aktornya juga, terus juara satu lagi. Luar biasa, keren Fayat. Terima kasih, Kandi. Oke, kita lanjut nih Fayat ke pertanyaan selanjutnya. Dan ya pastinya ketika proses yang dilalui gak mudah ya. Dan ketika mendengar pengumuman juara satu, apa yang dirasakan? Wah, aku nangis waktu itu di atas panggung. Wow. Gak tahu ya, tiba-tiba karena balik lagi kawan-kawan, ini acara event skala internasional. Oke, benar. Oke, dan lawan-lawannya itu bukan yang biasa-biasa. Betul. Ada salah satu kampus ternama di Indonesia, bahkan ada UGM. Oke, ada UGM Oke. juga. Jadi yang harus digarisbawahi bahwa kami dari Last Minute, dari USK waktu itu hadir dan mengikuti kompetisi ini bukan hanya untuk menang. Menurut Betul. kami menang itu adalah hal yang bonus. Tapi dari awal pembuatan film kami sudah berkomitmen bahwa bagaimana cara kita untuk mendeliver informasi ini kepada masyarakat, Betul. bagaimana masyarakat bisa into dan mengerti bagaimana pencegahan tsunami. Oke. Dan kebetulan yang kami angkat saat itu adalah PTSD, yaitu adalah Post Traumatic Stress Betul. Disorder, dan dimana banyak orang Aceh nih, Kandi, yang terlihatnya sudah sehat, tapi ternyata masih menyimpan luka. Aduh. Gitu. Jadi kami ingin memberikan awareness kepada masyarakat bahwa masih ada loh orang yang masih menyimpan lukanya, dan it's okay. Yang penting bagaimana cara kamu untuk bisa sembuh dari itu, gitu, Kandi. Oke, wow, menarik banget ya. Ternyata background pendidikan ataupun background kejuruan seseorang tuh mempengaruhi bagaimana sisi film itu ditonjolkan. Dan itu keren loh. Kepikiran gak sih membuat film, tapi kita membangun satu isu yang juga ada di prodi kita, yang linear dengan Fayat sendiri, yaitu ada di psikologi. Membahas trauma, bagaimana kemarin masyarakat-masyarakat yang mungkin sekarang ketawa-ketawa ketika melihat bekas-bekas peninggalan tsunami kemarin, tapi mereka tuh menyimpan luka dan ada trauma yang gak bisa diceritakan kepada orang yang mungkin gak tahu bagaimana sih tsunami itu terjadi. Termasuk kita yang gak terdampak secara langsung. Benar. Oke, menarik teman-teman. Dan ya ini penting untuk ditanyakan. Apa makna kemarin ketika mendapatkan juara secara pribadi dan profesional? Makna penghargaan itu sebagai apa sih kalau menurut Fayat sendiri? Kalau kami pribadi, karena kami memang tidak pernah expect untuk bisa mendapatkan juara satu saat itu hal yang sangat bermakna bagi kami. Tapi kami tidak terlalu
fokus terhadap uang yang kami dapat ataupun penghargaan yang kami dapat, tapi kami sangat senang ketika banyak orang yang merespon film kami. Gitu. Jadi dari yang aku lihat di kolom komentarnya, mungkin teman-teman yang belum nonton bisa nonton juga Midok Last Minute. Di situ kalau kawan-kawan lihat di komentarnya itu ada 100 lebih komentar positif, ditonton lebih dari 3.000 penonton saat itu, dan itu menurut aku lebih daripada aku juara 1 gitu. Dan itu senang banget kan dirasanya. Iya, aku mengerti gimana perasaan Fayat, karena pastinya suatu kebermanfaatan dari hasil karya kita itu bukan dilihat dari juaranya, tapi dilihat dari bagaimana respon orang ketika melihat hasil karya kita. Benar. Dan ketika respon itu ternyata baik, positif, di situ baru dapat titik senangnya. Ternyata karya yang kita buat itu berharga dan bermanfaat. Benar banget Kandi. Keren sih Fayat, luar biasa. Dan ya pastinya dari tadi cerita ide awalnya, brainstorming dengan teman-teman, menamakan nama grup Last Minute, dan juga akhirnya dapat juara. Menurut Fayat nih, apa sih yang membuat film tim Fayat ini berbeda dari tim lainnya dan kenapa bisa menang? Boleh disampaikan? Ini kalau ini dari pribadi aku. Betul. Ya. Jadi sebelum kami buat film tadi, kami sudah brainstorming, dan hasil dari brainstorming kami adalah kami ingin membuat film drama tadi Kandi. Jadi kami pertama itu mau buat dokumenter, tapi di saat itu Nayo dan Bang Aslam itu nggak setuju untuk buat film dokumenter karena ya pasti tim-tim lain itu pasti buat dokumenter. Kita harus jadi pembeda, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul. Tahu nggak kan itu? Paham kan? Jadi kita berbeda aja gitu daripada kita ngikutin orang walaupun kita lebih baik nggak bakal kelihatan juga kan. Betul. Jadi kami buat drama, film drama yang mengangkat isu tentang kesehatan mental, yaitu adalah post traumatic stress disorder kepada korban daripada tsunami itu sendiri gitu kan. Oke, idenya menarik ya, luar biasa. Dan ketika melihat hasil karya berupa short movie-nya yang dapat juara, kira-kira terpikirkan nggak untuk mengembangkannya menjadi proyek yang lebih besar ke depannya? Nah itu kemarin sempat terpikir untuk kami jadi kemarin punya sedikit proyek kan untuk buat film hasil karya kami sendiri, tidak mengikuti kompetisi apapun. Jadi kami pengen buat film karya kami sendiri gitu, dan bisa ditonton oleh banyak khalayak ramai gitu. Dan aku juga kemarin belajar banyak dari 2 film yang ditayangkan oleh TDMRC yang kemarin, yang tentang tsunami juga kan. Betul. Dan aku juga melihat bahwa respon daripada masyarakat, respon daripada mahasiswa itu baik terhadap film-film ini. Jadi menurut aku tidak ada salahnya bahwa kita sebagai penggiat daripada karya, baik itu musik, film, dan lain sebagainya, itu juga bisa melihat hal ini sebagai salah satu peluang untuk kita bisa dikenal, untuk kita bisa membrandingkan diri kita dan juga berprestasi kan di. Oke, luar biasa sih, keren Fayat. Sejauh ini aku melihat ternyata niat baik itu memang harus ada terlebih dahulu, karena apapun karya yang kita hasilkan, ketika karya itu bisa memberikan manfaat untuk orang, di situ ada titik kepuasan. Ternyata yang aku buat ini menarik dan bermanfaat. Benar kan. Dan ya pastinya penonton yang nonton podcast kita hari ini penasaran. Fayat boleh berbagi nggak tips and trick kira-kira gimana sih cara memulai untuk membuat minimal dari short movie? Oke. Atau dari versi Fayat sendiri gimana? Boleh disampaikan ke penonton. Oke, ini nggak harus ke short movie aja, tapi bisa ke semua hal. Entah itu bisnis, entah itu teman-teman mau bermusik dan lain sebagainya. Katanya cuma satu, yaitu adalah mulai. Oke. Iya, jadi mau teman-teman punya rancangan sebaik mungkin, teman-teman punya skrip sebaik apapun, punya musik sebaik apapun, kalau teman-teman nggak mulai dan cuma ada di kepala teman-teman, itu nggak akan jadi suatu karya kan? Betul. Karena bukti nyata, aksi nyata itu lebih penting daripada motivasi yang tinggi ya Fayat ya? Benar sekali. Karena ketika udah jalan, motivasi itu bakalan muncul seiring berjalan. Benar. Dan jangan pernah lupa untuk memulai, apapun itu. Ya, setuju. Dan ya pastinya dari podcast kita tadi dari awal sampai sekarang, ini penting untuk ditanyakan biar teman-teman tahu apa sih yang Fayat harapkan, dampak apa sih yang Fayat harapkan dari film Fayat itu sendiri kepada teman-teman yang menonton. Oke, karena aku juga di sini mewakili teman-teman Last Minute, karena di dalam Last Minute bukan aku sendirian aja.
kami tetap kepada komitmen awal kami bahwa kami ingin film kami Midok itu mempunyai kontribusi kepada masyarakat. Film kami bisa ditonton sebagai salah satu acuan pembelajaran mungkin dan lain sebagainya, dan kami juga mengambil PTSD sebagai salah satu tema kami ataupun acuan dalam film kami, bukan tanpa sebab, karena kami ingin memperkenalkan bahwa kita semua pernah terluka, kita semua pernah menyimpan luka, dan tidak apa-apa untuk menyimpan luka tersebut. Selagi kalian tetap terbuka, selagi kalian tetap mau menjalani hidup dan terus berjuang, it's okay, nggak ada masalahnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana, menurut aku pribadi adalah bagaimana film ataupun karya ataupun apapun yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi benar ya, dampak yang terbaik ataupun hasil dari project yang kita buat itu adalah bagaimana orang merespon. Benar. Ketika responnya banyak yang baik, pastinya sudah diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan itu. Benar kan? Oke. Dan gak kerasa Fayad, kita sudah sampai di ujung podcast kita, dan pertanyaan terakhir sebelum kita tutup podcast kita, Fayad boleh sampaikan kesan dan juga pesan dan harapannya buat teman-teman, baik tadi mengenai film Fayad dan juga Fayad sendiri, atau ada yang disampaikan, silahkan. Oke, mungkin harapannya teman-teman, karena saya juga jarang-jarang berada di ini. Ini pertama kali saya podcast kan di. Oke. Iya, jadi ini pertama kali saya diundang podcast. Kalau dari saya pribadi, saya punya sedikit promosi untuk teman-teman yang belum nonton Midok. Jangan lupa nonton Midok. Mungkin ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil. Tapi ada salah satu hal yang lebih penting. Balik lagi kepada sesuatu hal yang aku pelajari tentang psikologi, bahwa kami punya kampanye tentang kesehatan mental, bahwa teman-teman yang mungkin sedang berjuang sekarang, entah itu berjuang di dalam keluarganya, ekonominya, permasalahan-permasalahan yang setiap hari datang terus, jangan pernah lupa bahwa teman-teman tidak sendiri. Dan jangan pernah sungkan untuk reach out orang-orang terdekat, entah itu teman, sahabat, dan lain sebagainya, karena jangan meninggal dulu karena dunia masih seru. Oke, luar biasa Fayad, luar biasa. Oke, terima kasih. Jujur dari podcast yang pernah aku sebagai host, podcast kali ini pesan dan kesannya luar biasa. Aku terharu sih dengarnya. Apa karena mungkin mahasiswa psikologi ya? Mungkin. Oke, dan ya terima kasih Fayad. Terima kasih banyak Kandi. Sebelum aku tutup, aku mau menyimpulkan sedikit teman-teman. Kalian yang pernah takut untuk memulai, dan cara untuk memberi kebermanfaatan itu bisa beragam. Salah satunya dengan membuat film, bermusik, dan juga bisa dengan menjaga kesehatan, karena apapun itu bisa dimulai dari sekarang. Dan terima kasih Fayad untuk seluruh insight-nya yang sudah disampaikan. Buat teman-teman yang menonton juga, jangan lupa nonton film Midok di YouTube. Oh, di YouTube. Apa nih nama channel YouTube-nya? YouTube-nya punya Fastana, TDMRC juga. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen nonton, jangan lupa search aja di YouTube Fastana dan cari judul film Midok dari Last Minute. Oke, sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Saya Sri Kandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.